Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini mau refleksi dan judulnya mungkin akan sedikit provokatif, tapi ini jadi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah lelaki zaman now itu bisa diandalkan apa enggak ya secara umum? Kenapa? Karena kemudian banyak banget fenomena yang kemudian seolah-olah menunjukkan secara tidak langsung bahwa laki-laki itu tidak bisa diandalkan. Salah satunya adalah jumlah gugatan cerai. Jadi gugatan cerai di Indonesia sekarang ini paling banyak itu digugat oleh perempuan. Perempuan yang menggugat, perempuan yang mengurusi upaya untuk bisa bercerai. Artinya perempuan sedang menggugat kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga. Aku nggak bilang bahwa yang benar itu adalah perempuan yang mestinya memimpin dalam rumah tangga, bukan. Tapi ini fakta bahwa apakah laki-laki bisa diandalkan. Pun juga data-data yang masuk ke Sintesa Wellness, klien konseling, dan juga kemudian orang-orang yang kemudian curhat lewat DM. Nah, ini salah satunya akan aku bacakan untuk bisa nanti kita breakdown sama-sama, untuk bisa kita evaluasi sama-sama, untuk mari kita bahas sama-sama. Dan teman-teman juga kalau mau komentar silahkan chat di kolom komentar tentang seperti apa sih, apa yang terjadi kok bisa banyak kasus seperti ini. Aku bacain dulu kisahnya ya. Nah, saya sangat percaya kepada suami saya selama pernikahan kami. Tapi pada saat saya melahirkan anak kedua, saya menemukan chat suami dengan wanita di aplikasi online. Dan cerita sahabat kita ini yang seperti ini, kisahnya yang kurang lebih mirip atau sama persis ya, yaitu istri menemukan suami chat dengan wanita di aplikasi online, itu ke akun Zain Permana itu banyak banget. Yang konseling pun tak kalah banyaknya, konseling online ataupun offline. Saya sangat hancur antara percaya dan tidak, karena saya percaya dia tidak mungkin tega melakukan itu kepada saya. Suami pun meminta maaf, dan saya memaafkannya walaupun dengan hati sedih dan takut serta was-was jika kejadian itu terulang lagi. Benar saja, setahun kemudian hidup kami damai, tapi tiba-tiba suami menangis kepada saya dan meminta maaf bahwa dia mengaku sudah melakukan banyak hal buruk ya. Dia main judi online dan sudah banyak berhutang. Saya benar-benar tidak percaya atas kelakuan dia, karena selama ini dia baik kepada saya dan anak-anak, tapi ternyata di belakang dia berbuat hal-hal buruk ya, tanpa sepengetahuan saya. Dia meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi kembali, tapi sekarang saya menemukan lagi dia masih main game online, terutama domino, dan entah sampai kapan, dari mana, sudah berapa lama dia melakukannya ya. Apa yang harus saya lakukan? Hati saya benar-benar hancur ya. Di sisi lain, dia baik sebetulnya sama anak-anak dan keluarga, tapi dia terus mempermainkan kepercayaan. Nah, si orang ini dan juga banyak kasus-kasus lain berharap suaminya itu bisa berubah, bertobat, dan kemudian kembali menjadi orang yang baik-baik aja. Tapi balik lagi ya, seringnya memang kejadian itu membuat para lelaki ini juga tetap mengulangi perilaku-perilaku yang sudah ada. Apa yang terjadi kira-kira menurut teman-teman? Nah, aku nggak akan bahas dari sudut pandang laki-lakinya dulu ya, entah apa yang terjadi. Tapi aku karena yang datang dan hadir, yang curhat, yang konseling adalah pihak perempuannya, aku mencoba memetakan dulu kurang lebih apa yang terjadi pada si wanita ini. Punya ekspektasi yang tinggi, punya ngebangun rumah tangga dengan harapan yang juga tinggi juga ya, kemudian berjuang bersama, menitipkan kepercayaan yang besar, kasih sayang kepada suami, kemudian kepercayaan itu dirusak, dikhianati. Nah, biasanya ada rasa kecewa yang tinggi banget, ada beban moral yang tinggi banget, tapi mekanismenya biasanya buru-buru nyari mitigasi, apalagi kalau udah punya anak. Jadi orang-orang atau perempuan atau korban-korban perselingkuhan mengalami kehancuran yang berat, lebih berat. Kebanyakan kemudian yang kami wawancara, hasil riset kami langsung berinteraksi sama si klien itu, biasanya kasus orang-orang yang diselingkuhi itu punya dinamika beban psikologis yang ternyata lebih berat dibandingkan orang-orang yang kehilangan, misalkan ditinggalkan meninggal ya. Jadi lebih
berat daripada sekadar grief ya, kehilangan orang-orang yang dicintai. Kenapa? Karena orang yang dicintainya menyakitinya tapi masih ada. Kan beda kalau kemudian ditinggal meninggal gitu ya. Ini kalau pengkhianatan orang yang masih hadir, masih ada. Dan tadi karena bukan hanya kemudian kehilangan sehingga yang hilang adalah masa lalu, tapi juga kemudian rasa was-was tadi, kecemasan karena masa depan masih ada. Khawatir orang ini melukai lagi di masa depan. Dan benar saja seringkali orang-orang yang berselingkuh, ini data yang konseling ke kami ya, sekitar 400-an ya kasus perselingkuhan itu. Dari 400 kasus itu hampir 80% itu mengulangi. Jadi otomatis selalu terjadi pengulangan. Orang-orang yang kemudian balik lagi melakukan perbuatan yang sama dengan janji yang sama dan memang sebetulnya tidak pernah betul-betul berubah. Malah kemudian intensitas kasusnya bertambah, terutama buat perselingkuhan dengan orang yang sama. Jadi kan ada tipe laki-laki yang tipe orang yang berselingkuh itu dengan A, lalu random dengan B, lalu dengan C. Tapi ada juga orang-orang yang selingkuhnya itu setia, tetap sama A terus. Mau itu yang tipe satu selingkuhan atau tipe multiple banyak selingkuhannya, tetap kemungkinan mengulangi itu tinggi. Nah, makanya rasa luka yang dalam, rasa kecewa, rasa sakitnya itu luar biasa lebih berat daripada orang-orang yang kehilangan atau grief. Jadi seperti apa mekanisme psikologisnya kalau orang-orang yang lebih berat dari grief itu? Dia akan denial atau menyangkal, gak habis pikir, tega banget kok bisa, itu akan 2-3 kali lipat memeras otaknya. Kok bisa ya, kok tega ya, kenapa ya, kok aku ya. Itu jauh lebih berat daripada orang yang kehilangan. Bukan cuma pikiran tentang itu, tapi juga pikiran tentang masa depan. Jadi nanti gimana ya, aku harus gimana, ini gimana bisa kayak gini, apakah aku harus memaafkan apa enggak. Itu berat banget psikologisnya. Maka kemudian teman-teman jangan sepelekan kondisi psikologis teman-teman yang kemudian lagi terkena kasus itu. Karena ada badai psikologis yang luar biasa besar yang kemudian tidak mungkin reda hanya dengan mengabaikannya, hanya dengan menekannya. Perlu dikonsultasikan dengan profesional. Ya curhat-curhat dengan orang-orang tertentu juga belum tentu bisa menyelesaikan. Karena ada badai psikologis yang luar biasa. Makanya tiap kali teman-teman berhadapan dengan perselingkuhan, baiknya segera kemudian datang ke konsultasi ke psikolog. Nah, selain itu seperti apa? Nah, setelah berangkat ke psikolog, maka simpul-simpul jejaring dan networking itu penting. Simpul-simpul relasi sebagai support system itu penting. Ke siapa? Ke anak, ke orang tua. Jadi terutama, makanya kalau perselingkuhan dilakukan ketika berpacaran enak ya, tinggal cari lagi aja pacar baru, toh akadnya juga nggak begitu berat ya. Tapi ke dalam pernikahan, karena ini akadnya disaksikan oleh negara, terdaftar oleh negara, maka harus membangun simpul-simpul jejaring support system. Maka bagusnya kita punya relasi yang baik sama orang tua, sama mertua, sama adik ipar, kakak ipar, keluarga besar tadi, supaya fase tadi denial karena kehilangan dan juga was-was sama masa depan itu mudah teratasi karena kita punya simpul-simpul relasi yang lebih baik. Koordinasi, konsultasi ke profesional iya, ke konselor, ke psikolog iya, tapi juga nanti biasanya ada PR dari konselor psikolog untuk membangun lagi simpul-simpul jejaring. Itu yang kemudian segera perlu dilakukan. Dan urusan suaminya bisa berubah apa enggak, itu nggak usah dipikirin, tapi kita kan bahas lebih lanjut. Jadi sebetulnya laki-laki bisa diandalkan apa enggak? Nah, ini yang lagi dikaji serius, tapi aku butuh masukan dan input teman-teman, terutama di kolom komentar. Apa yang membuat laki-laki itu sebegitu banyak? Jadi teman-teman tahu nggak bahwa kasus PMO, orang-orang yang kemudian masturbasi onani, perilaku masturbasi dan onani, dan juga kemudian menonton pornografi di laki-laki usia 15-45 tahun itu lagi banyak-banyaknya. Konon beberapa penelitian menyebutkan terbanyak sepanjang sejarah di Indonesia. Nah, tapi itu ada dua definisi. Bisa jadi yang pertama karena dulu nggak ada penelitiannya, orang nggak benar-benar survei, dan orang nggak punya akses ke internet dan juga terkait pornografi. Kalau sekarang kan orang punya akses. Tapi kan dampaknya ngaruh ke sekarang, ngaruh ke bagaimana cara lelaki ngambil keputusan, memproses informasi, sehingga balik lagi tadi. Jadinya apakah masih bisa diandalkan apa enggak? Nah, menurut teman-teman apa yang terjadi pada lelaki zaman now? Bisakah kita percaya? Apa yang perlu kita lakukan? Karena tadi di 2020 menurut data BPS jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
Ditunggu komentarnya. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.